Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Jazakunallahu khairan wa barakallahu fiikun. Kita mulai ya pembelajaran tentang pertemuan yang kesekian kalinya. Saya nggak nggak hafal ini ya pertemuan yang berapa ya. Yang mungkin nanti ada tulisannya kok tidak sama tulisannya tentang pertemuan yang kita lalui karena sudah banyak sekali. Oh ya, kemarin saya tadi juga diingatkan bahwasannya kita di pertengahan Januari akan ada ujian semester 1 pertengahan Januari. Karena nanti dipersiapkan ya materi-materi yang sudah kita pelajari. Baik, saya akan mulaikan dengan ini dia. Oh ya, tugas yang kemarin itu tentang bahasa Indonesia. Iya, ya. Atau bahasa Inggris. Ada yang masih ingat tugas pekan yang lalu itu tentang apa ya? Bahasa Indonesia tentang teks prosedur, Ustadz. Oh iya, teks prosedur ya. Bahasa Inggris ini nggak buat tugas ya? Heeh. Enggak ya? Oke, oke, oke. Ya, berarti tugasnya adalah sekarang. Tugasnya adalah sekarang. Kita bahas langsung nih ya. Ini rekaman kita kemarin. Oke, karena daripada saya nulis-nulis lagi, tapi kelihatan jelas nggak ya ini? Sorry, saya kok nggak pakai HP ini, jadi nggak tahu kalau di tampilan layar kalian kira-kira jelas nggak ini? Sudah bisa lihat eh, apa nih? YouTube ya, video YouTube. Sudah tampil nggak di layar kalian masing-masing? Sudah, Ustadz. Sudah ya? Oke, baik. Ini yang kita pelajari, Afan ya. Saya ingatkan kembali tentang pembelajaran materi ini tentang grammar zone ini ya. Judulnya grammar zone. Ini sedikit kompleks ya. Maksudnya sedikit susah. Jadi tolong betul-betul kalian kalian fokus. Karena saya khawatir nanti ada yang belum belum paham. Dan pentingnya pembelajaran ini sangat penting sekali karena untuk keberlangsungan belajar kita nantinya. Karena kita mempelajari tentang zona grammar atau bentuk bagaimana cara membuat kalimat. Kalimat yang sederhana dulu, yaitu menjelaskan tentang waktu sekarang. Nah, misalkan di sini ada contoh nih. Ani goes to school at 6 o'clock. Nah, artinya Ani pergi ke sekolah pukul 6 tepat. Nah, ini maksudnya adalah berarti kebiasaan Ani berangkatnya jam 6. Sampai sekarang begitu. Berarti waktunya tetap sekarang namanya. Nah, ini namanya simple present tense. Tenses yang menunjukkan waktu sekarang dan sederhana, simple, mudah. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang penggunaan kata kerjanya. Ya, tentang kata kerjanya. Yang lainnya nggak usah dipedulikan terlalu ya. Yang penting adalah kata kerjanya. Inilah yang membedakan tentang waktu. Ya, tentang waktu yang digunakan di dalam kalimat. Dan bentuk kata kerja di tenses ini, dalam bentuk kalimat ini ada dua macam. Yaitu perhatikan yang atas, ada bentuk yang verb one, ada bentuk yang verb one plus s or es. Saya ulangi lagi, ada verb one dan verb one plus s or es. Verb one itu contohnya adalah kata kerja yang dasar yang belum berubah sama sekali, belum ditambahi sesuatu dan belum berubah menjadi sesuatu yang lain. Yang kita pelajari tanpa ada tambahannya. Contohnya go di sana. Go belum jadi goes, yang ada di sebelah kanannya goes, goes. Atau go tidak berubah jadi ing, going. Meskipun kita pernah tahu going, itu juga ada kata kerja yang demikian. Namun kita masih gunakan yang bentuk go untuk verb one, itu namanya adalah verb one. Terus dan juga verb one yang ditambahi s or es itu intinya adalah ada penambahan s di belakangnya, tapi kadang-kadang penambahannya bukan s saja tapi es. Contohnya go menjadi es. Ya, kenapa kok begitu? Ada sebenarnya ini penjelasannya, tapi kayaknya nanti di kelas 8. Yang penting kita tahu ada verb one, ada verb s gitu ya. Saya singkatnya adalah verb one sama verb s. Dan itu penggunaannya tidak sembarangan. Contohnya, nomor 1 di sini ada Ani goes to school at 6 o'clock. Nggak boleh pakai Ani go. Nggak boleh pakai go. Kenapa? Karena ada penjelasannya nanti. Terus the sun rises. Nggak boleh pakai yang rise. Yang verb one, nggak boleh. Karena nanti ada penjelasannya.
Untuk yang nomor 3 ini kemarin Afan ya, ada kesalahan salah cetak di sini ya. Di teksnya salah cetak. The bus ini harusnya yang verb S. Harusnya yang verb S. Jadi harus ditambahi S. The bus stops on the traffic light. Bus berhenti pada lampu merah. Penjelasannya ada di bawah nih. Oke, kita ke penjelasannya. Jika pelaku itu yang berada di awal kalimat nih. Kalau ini ada Ani, the sun, ada matahari. Ya, ini pelakunya. The bus, ini adalah base-nya, pelakunya. Makanya bis berhenti. Siapa yang berhenti? Yaitu bis. Terbit. Siapa yang terbit? Matahari. Pergi. Siapa yang pergi? Ani. Kayak gitu. Tapi kalau pelakunya pakai saya pergi, maka yang digunakan adalah verb one. Tidak boleh yang goes. Ya, I go to school. Begitu juga dengan read, nggak boleh I yang reads, nggak boleh. Tapi I read a book. Saya membaca sebuah buku. Terus bagaimana kalau pelakunya you? You juga demikian. You pakai verb one. You go to school atau you read a book. Nggak boleh you goes, nggak boleh. Lanjut ya. Nah, selanjutnya jika pelakunya we atau they, kita sudah pernah pelajari ini. Insya Allah semuanya harusnya sudah hafal ya nih ya. We artinya kami, they artinya mereka. Itu juga menggunakan verb one, bukan yang verb s, bukan ya. Tapi untuk yang he atau she, dia, entah laki-laki atau perempuan, maka kata kerjanya harus verb satu yang ditambahi s atau es. Jadi contohnya he goes to school atau she rides the bicycle. Ya, ditambahi s ya, ditambahi s. Ditambahi es atau ditambahi s gitu. Untuk siapa? Hanya untuk dia. Hanya untuk dia. Nah, ini ada kaitannya dengan Ani tadi. Ani itu kan bukan salah satu di antara kita. Ani adalah orang lain. Maka kata gantinya adalah dia. Dia yang mana nih kira-kira? Oh ya, saya kok ngomong terus. Coba saya tanya nih. Yang ada di sini, Hilma bisa ngomong nggak? Widi. Ada? Iya Ustadz, ada. Oke, Widi ada. Jika saya menggunakan kata nama Ani, tahu ya Ani ya. Ani, kata gantinya kira-kira yang mana? He atau she? Tahu kata ganti ya, yang bisa menggantikan. Kalau nggak tahu silahkan tanya. Bilang, ya, ngomong. Apa Ustaz belum jelas? Nggak apa-apa. Kita jelaskan lagi. Apa Ustadz? Anak kurang tahu. Oke, baik. Ya, contoh kalimat seperti ini. Makanya kita mulai dari dasarnya dulu. Ini kalau dasarnya nggak tahu ya jelas ya. 14. Contoh saya membuat kalimat saya mempunyai saudara. Saudara berarti laki-laki kan. Bla 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 bernama Andi. Oke baik, Widi masih Widi karena Widi yang saya tahu saat ini masih yang belum belum paham. Widi, open mic atau Iya unmute? Ustadz. Ya. Saya mempunyai saudara. Saya mempunyai saudara. Bla 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 bernama Andi. Kira-kira bla 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 ini di siapa? Saya atau kamu atau mereka atau dia. Yang mana? Saya Ustadz. Saya ya. Saya mempunyai saudara. Berarti ini ingin memperkenalkan siapa? Saya atau saudaranya? Saudaranya Ustadz. Iya, saudara. Berarti yang mana nih? Saya, Berarti kamu? yang di Iya, betul ya. Kenapa kok malah nggak boleh saya ya? Buat apa terus menggunakan kalimat mempunyai saudara? Kan jadi nggak berguna nih. Ya langsung saja saya bernama Andi gitu. Tapi kalau ada kalimat pengantarnya adalah saya mempunyai saudara, berarti di sini ada kaitan dengan saudaranya. Karena saudaranya ini yang dijelaskan. Nah, maka kata ganti untuk saudara adalah dia. Nah, dia sekaligus ini bisa menggantikan kata Andi. Nah, saya mempunyai saudara, dia bernama Andi.
Kira-kira ini yang dimaksud siapa nih? Sekarang kita ke Nida aja dulu. Saya mempunyai saudara, dia bernama Andi. Bla 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 suka bermain sepak bola. Kira-kira yang dimaksud suka bermain sepak bola siapa ini? Andi. Andi, betul. Maka ini bisa saja saya tulis Andi, bisa saja saya tulis kata gantinya. Masih ingat kata gantinya tadi siapa nih, Kak? Andi. Andi ya, Andi suka bermain sepak bola. Saya bisa mengganti kata Andi, menggunakan kata gantinya. Yang mana? Yang mana kira-kira? Hmm, Aku, Dia. kamu, iya. Maka Iya. Andi kata gantinya adalah dia. Kok nggak boleh aku? Ya nggak boleh. Karena aku kembali kepada saya, nama saya sendiri. Kalau di sini saya berarti Abdurrahman gitu. Nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau sudah menyebutkan di sini saudara, berarti yang dimaksud adalah orang lain ini kan. Maka kata ganti orang lain jika jumlahnya satu adalah dia. Gitu ya. Andi jumlahnya berapa nih, Dak? Satu. Iya, maka kata gantinya dia. Ya, kata gantinya adalah dia. Beda kalau misal begini. Saya mempunyai saudara-saudara. Kalau ada pengulangan kata ini berarti jumlahnya kan lebih dari satu. Ya. Ini Hilma nggak bisa partisipasi nih. Entah pakai chat atau apa coba. Chat kalau chat. Kalau saya unmute, kira-kira mau ngomong Bisa. nggak? Oh bisa ya, bisa. Oke, oke, oke. Sekarang yang Hilma aja dulu. Ya, karena biar semuanya partisipasi nih. Saya mempunyai saudara-saudara, berarti jumlahnya lebih dari satu. Yang mau diperkenalkan ada lebih dari satu. Nah, maka kira-kira kata ganti yang ada di titik-titik ini apa? Ini nih, bisa lihat kotak hijau yang ada di ini. Mereka. Ya, betul. Mereka. Gimana caranya beda? Maka mereka. Kalau jumlahnya satu tadi, kita pakai kata dia. Tapi kalau jumlahnya lebih dari satu, maka pakai kata mereka. Otomatis juga yang selanjutnya, ini bisa saja saya menggunakan kata Andi dan Andu suka bermain sepak bola. Tapi kata Andi dan Andu juga bisa digantikan dengan kata mereka. Oke, coba sampai sini silahkan kalau ada yang masih bingung silahkan tanya. Karena kalau kalian nggak jelas sampai sekarang, kalian tidak bisa lanjut mesti materinya. Silahkan. Kalau saya sudah jelas, tapi kalau kalian mungkin barangkali belum jelas, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Saya anggap semuanya jelas. Jelas ya? Oke. Saya rubah lagi. Ini otomatis juga berubah. Saya sebutkan aja ya. Dia. Saudaraku bernama Andi. Ini juga bisa. Terus kita coba terjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya mempunyai saudara. Apa ya? Apa ini saudara? Bahasa Inggrisnya. Brothers. Brother. Have a brother. My brother is Andi. Bla bla bla. Likes to play football. Sekarang Hilwa. Hilwa, unmute please. Oke, good. Kata gantinya adalah he. He likes to play football. Ini yang saya maksud ya. He, betul. He. Kenapa kok he? Kita kan taunya ada dia itu ada dua macam. Dia laki-laki, dia perempuan.
Oh ya, karena ada nama Andi. Andi di sini berarti menunjukkan seorang yang laki-laki. Maka pakai he. Tidak boleh pakai she. Bahkan tidak boleh pakai they. Nggak boleh pakai I. Nggak boleh pakai you. Bisa dipahami? Kenapa ya nggak bisa hilang? Oh ya, sorry. Ada dua suara jadi. Ini ya. Maka pakai he sebagai kata gantinya. Kalau jumlahnya lebih dari satu, berarti kan tadi mereka. Mereka berarti pakai they. Kayak begitu loh. Nah, kenapa dijelaskan seperti ini? Supaya kita tahu verb mana, kata kerja mana yang kita harus gunakan. Kalau Andi, berarti kan nih Andi, itu sama dengan he, maka dia menggunakan aturan yang sama dengan he. Yaitu kata kerjanya harus verb one yang ditambahi s atau es. Tapi kalau Andi ditambahkan ando tadi, berarti kata gantinya kan mereka. Berarti peraturannya adalah menggunakan verb one yang tidak ditambahi s. Begitu. Nah, ini sudah ada contohnya. He likes. Harusnya kan aslinya like tanpa s. Kenapa pakai s? Karena aturannya sedemikian. He atau she, verb satunya harus ditambahi s atau is. Jelas? Kalau jelas kita kerjakan nih. Kita mulai kerjakan dan selesai. Karena pembahasan kita hari ini cuma itu saja. Jadi cuma untuk sorry. Untuk persiapan mengerjakan tugas yang selanjutnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Sekarang kita bagi tugas. Bentar. Share. Oke, baik. Sudah tampil di layar masing-masing bukunya? Coba Nida, sudah ada gambar tentang buku e-book kita? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Oke, baik. Kita kembali ke e-book. Tadi video YouTube-nya saja. Nah, perhatikan nih. Oh ya, tadi saya jelaskan lagi ya ini ya. Makanya Ani, ini kan sebenarnya kata gantinya apa nih? Kita kira-kira ini dah. Kalau tadi Andi, kata gantinya he. Kalau Ani, kira-kira kata gantinya apa nih? Ani, hmm, He or she. he or she. She, ya. Dia perempuan. Karena kalau Ani kan jumlahnya satu dan untuk perempuan. Berarti di sini bisa saya ganti. She goes to school. Kayak gitu loh. Ya. Ani ini bisa digantikan dengan kata ganti she. Dia. Nah, kata ganti ini juga tidak hanya di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Indonesia ada. Semua bahasa itu ada. Kata ganti. Nah, the sun ini nanti ada sendiri. Kata gantinya adalah it. Untuk selain manusia. Sudah pernah kita pelajari. Ya. The sun itu pakai it. Dia selain manusia. It rises in the east. Dia terbit di timur. Maksudnya dia siapa? Dia matahari. Yaitu pakai it. It masih di atasnya ini. It. Oke, next. Kalau sudah kita lanjutkan biar nggak lama-lama. Ya, baik. Ini tidak jadi tugas di rumah ya. Ini tugasnya untuk saat ini saja langsung live ya. Perhatikan, do as the examples. Kerjakan seperti contohnya. Contohnya yang ada di atas tadi. Nah, di sini ada nama orang Musri, ada nama orang Lukman dan Sardi, ada Karina, ada my parents. Nah, ini kira-kira ada kata yang asing nggak sebelum kita kerjakan? Barangkali ada yang pengen ditanyakan. Nggak usah peduli dengan kata-kata yang selanjutnya selain kata kerja dan pelakunya, subjek. Misalkan banana, nggak perlu tahu artinya ya. Cuma ini aja, kita menghubungkan pelaku dan kata kerja yang sesuai yang mana. Verb one atau verb s yang harusnya yang diletakkan setelah Musri. Weir atau wears yang diletakkan setelah Lukman and Sardi. Dan lain sebagainya. Mungkin ada kata-kata yang belum paham? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita bagi tugasnya. Di sini ada 6 ya. Yang masuk di antara kita sekarang ada 4. Ada 4 anak. Kita bagi nomor 1. Dimulai dari yang pertama tadi. Berarti Widi ya yang pertama tadi. Widi nomor 1. Nomor 2 ini nanti di
dikerjakan oleh Nida, nomor 3 Hilma, nomor 4 Hilwa, nomor 5 kembali ke Widi, nomor 6 kembali ke Nida, nanti Hilma Hilwa selanjutnya ada lagi di sini. Oke. Caranya gampang, tinggal pilih it or its yang benar. Gitu ya. Dibaca dulu, dibaca dan langsung pilih it atau its. Misalkan saya milih misalkan Musri eat banana. Gitu, langsung gitu. Ya. Bisa dipahami? Jelas Widi yang pertama? Musri eat banana. Ulangi. Musri eat banana. Oke, Musri eat banana katanya. Kita koreksi. Benar atau tidak? Musri itu kata gantinya apa nih, Widi? He or she, atau they, atau we, atau I, atau you. Gimana yang mana? Yang mana yang betul? She, Ustaz. He ya. Oke, he or she. Kita lihat kata kerjanya yang kamu pilih yang sebelah kiri ya. It. Seingat saya tadi mendengarnya yang it ya. Ya. Ya kan? Kita lihat ke atas. Apakah betul harusnya kita pakai yang it bukan ditambah s? He. Betul atau salah, Widi? Halo, Widi? Bisa lihat contohnya. It atau its? It's, Ustaz. Ya, paham ya? Ya, yang betul adalah its. Yang ada s-nya. Karena Musri ini kata gantinya adalah he. Dan he aturannya sudah jelas. Verb one yang ditambahi s. Bukan yang tidak ditambahi s. Gitu. Oke, next selanjutnya Nida. Gak usah tahu artinya banana, gak usah ya. Gak usah dulu. Nanti aja kapan-kapan. Nah betul, dibaca. Langsung pilih yang mana. Yang mana Ustaz? Number Lukman 2. Ya. Lukman and Sandy were Wes, baca aja ya sebisanya. Terakhir ya terlalu penting. Where's Wears atau weir? Wears yang ada s-nya ya. Oke, Ya. kita cek dulu. Lukman Ersardi, kata gantinya apa nih? Kamu, Kamu? kalian kan? Kalian? Kalau saya mau cerita nih, hei teman-teman, saya mau cerita nih. Lukman dan Sardi, kira-kira kata gantinya apa nih? Masuk kalian. Saya ngomongnya dengan Lukman sama Sardi atau bukan? Kalau saya mau menceritakan Lukman dan Sardi, bukan Iya, kan? Ya harusnya bukan kalian, tapi mereka. mereka. Ya ini ya mereka ya. Saya tebal ini. Mereka. Berarti kata gantinya adalah they. Nah, berarti yang we're atau wears? We're. We're atau wears? Jangan Eh, jangan ragu. Coba yang mana nih? yang paling yakin wheels. Pakai yang ada S-nya. Yang ada S-nya. Coba kita lihat ya. They. Kita tarik sebelah kanan. Ditambah S atau enggak nih? Hah? Kelihatan nggak di layar kalian? Saya Enggak jangan-jangan saya mengasih memberitahu seperti ini nggak kelihatan. kelihatan Ustaz. Iya. Pas belum paham. Harusnya ditambah S atau enggak kalau dari contoh sebelah kanannya nih? Enggak, Enggak, berarti yang weird atau wears? weird. Kok nggak yakin sih? Yang mana nih? Weird atau yang wears? Kira-kira. Yang mantap aja. Coba yang terakhir nih, terakhir. Pilih yang weird atau yang wears? Weird aja Ustaz, weird. Weird aja. Oke, baik. Yang betul adalah yang tidak ditambahi S. Kan jelas di sini. Kalau they, mereka, maka yang Oh, dipakai adalah yang go, bukan yang goes. Ya, ini kan ada contoh yang lain, goes. Ya kan? ya. Nah, jadi pakai yang verb one yang tidak ditambahi S. Gitu ya. Semoga tidak terjadi lagi untuk Hilma sekarang. Number 3 dibaca. Gak apa-apa, biasanya di awal-awal nih harus berkorban dulu untuk memahamkan teman-temannya. Hilma, coba. This is your turn. Ini adalah waktu kalian, giliran kalian. Karina studies English.
Karina studies English. Karina kata gantinya apa nih Hilma? Si. She. Oke. Kita lihat kata kerjanya ditambah S. Betul ya. Karina studies. Yang betul adalah studies. Good. Nah, akhirnya kesalahan dua orang bisa menjelaskan yang lain lebih mantap, atau mungkin bisa jadi juga udah paham dari awal ya. Udah paham dari awal. Yang betul adalah yang studies. Karina studies English. Terlebih artinya nanti dulu ya. Kalau udah tahu artinya alhamdulillah. Yang penting kita tahu formulanya dulu aja. Selanjutnya, Hilwa. My parents. My parents watch movie. Oke, good. Yang dipilih adalah yang sebelah kiri. Watch. Betul. Yang bukan ditambahi S ya. Oke, kata gantinya apa nih, my parents? They. Hey, betul. My parents, ini barangkali ada yang belum paham nih. Ya, my parents itu artinya adalah orang tuaku. Maksudnya yang lebih dari satu. Kenapa kok bisa dikatakan lebih dari satu? Karena ada tambahan S di belakangnya. Ingat ya, kalau book, dulu pernah diajari, book ditambah S berarti buku, buku. Kalau bukunya jumlahnya satu berarti, nah, book. Nah, di sini juga begitu. My parent itu asalnya adalah orang tua satu. Ditambahkan S berarti dua-duanya ada gitu. Maksudnya kedua orang tuaku menonton film gitu. Oke. Oke, jazakillahu khairan. Insyaallah kalau udah jelas tak perlu dijelaskan lagi nih. Kemudian selanjutnya kembali ke Widi. Semoga tidak bingung ya. Widi, number 5, you and Rita. You and Rita do homework. Good. Ya, you and Rita. Kira-kira kata gantinya jadi apa nih? You and Rita. Ada you, ada Rita. Kamu dan Rita. Kamu dan Rita. Kalau dalam bahasa Indonesia apa nih? Kamu dan Rita pergi ke sana ya misalkan. Kamu dan Rita ke sana ya. Nah, kamu dan Rita ini bisa kita ganti dengan apa? Si Ustaz. Sorry? Apa? Si. Si. Si jumlahnya satu loh ya. You ada you-nya loh di sini. Ya, kata ganti you dan Rita mungkin memang susah nih ya. Oke, saya bantu ya. Kamu dan Rita itu kata gantinya kan kalau dalam bahasa Indonesia kalian. Ya. Misalkan saya ngomong sama Rini sama Widi sama Hilma gitu ya. Widi sama Hilma. Kamu dan Hilma, maksudnya Widi dan Hilma pergi ke sana ya. Nah, ini bisa saya ganti menjadi kalian pergi ke sana ya. Paham nggak? Paham ya Widi ya? Ya Ustaz. Ya, kalian dalam bahasa Inggris itu adalah tetap you. Jadi you ini bisa berarti kamu, bisa berarti kalian. Ya. You and Rita, kamu dan Rita bisa diganti dengan you do homework, gitu ya. Betul. Number 5 and number 6, Nida. Nah, number 6. Si. Si try or tries to bake. Ulangi lagi. Si try or tries ya, tries. Loh, yang mana? Yang yakin, yang yakin. Si. Three. Try. Coba lihat rumusnya, Yang mana? Si itu yang mana? Atas, bawah, pakai V1 atau VS? Yang V-nya ditambah S atau yang tidak? Kan jelas loh ini di antara satunya kan ada yang tidak ditambah S, ada yang ditambah S. Yang tidak ditambahi S, Ustaz. Yang tidak ditambah S. Oke, kita lihat si. Nanti ini masih bingung nih. Si ada di sini ya? Iya dong, kelihatan, Ustaz. Ya. Jelas ya yang mana nih? Berarti harusnya si. Berarti ada S-nya. Iya. Si tries gitu ya. Nggak apa-apa. Dengan A itu berarti menandakan bahwa Nida sudah belajar dan sudah paham. Gitu lah ya. Nggak apa-apa. Memang perlu heboh-heboh dulu kadang-kadang ya. Perlu heboh-heboh dulu. Kalau udah heboh itu baru menandakan paham. Bahkan saya kalau di kelas sama pelajaran di kelas itu, kalau ada anak yang bilang oh, saya apresiasi.
Berarti maknanya orang yang bilang oh itu berarti paham sekarang. Awalnya nggak paham. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Nggak perlu histeris. Oke, baik. Selanjutnya, Jazakallahu khairan. Selanjutnya di sini masih ada nih 1 sampai 5 ya. Kita kembali ke Hilma. Tapi aturannya berbeda nih. Kalau tadi kita memilih ya kan antara yang kata kerja bentuk S atau kata kerja yang tidak ditambah S, tidak ditambah S. Kalau di sini aturannya hanya tulislah benar atau salah. Karena di sini kita tebak-tebakan maka nggak usah ditulis. Tinggal jawab true or false. Kalau benar jawabannya adalah true. TRUE. Kalau salah false. Maksudnya benar salah ini gimana? Kita lihat kalimatnya. Nah, tadi kita kaitannya hanya pelaku dan kata kerjanya. Ini sudah sesuai atau belum? Misalkan Akbar sama Anton. Ini kata gantinya they. They itu kata kerjanya ditambahi. Swim-nya ini jadi swim atau swims ya. Kalau pakai swim ini udah benar atau salah? Kalau benar, maka kita bilang true. Kalau salah, maka bilang false. Karena di antara 1 sampai 5 ini ada yang salah, ada yang benar. Bisa dipahami? Oke, Hilma, coba. Dibaca dulu. Ayo, setelah ini selesai betul. Ini setelah ini selesai. Saya bantu unmute ya. Gimana? Nggak bisa di unmute ya. Ketik aja lah. Oke, Hilma, Hilwa, anggap aja ini ketikkan aja nanti ya. Nanti masih ada hutangnya nih. Nomor 3 langsung ke Widi. Oh, keluar nih. Ya. Mungkin koneksinya. Widi. Alisa, cooks, dibaca. Alisa cooks meals in the kitchen. Ya, true or false? True. True, ya. Karena Alisa ini kata gantinya she. Perempuan ya ini ya, Alisa ya. Ada yang laki-laki nggak? Perempuan ya. Alisa perempuan. She. Dan kata kerjanya harus ditambahi S. Betul. Sesuai dengan tadi. Number 4. Nida. For Maria and your mother go to the market. Ya. Maria and her mother go. True or false? Go to Betul atau salah? Kalimatnya ini betul atau salah? Maria dan mamanya ya. Iya, kata gantinya apa kira-kira? Eh, Kalian astagfirullahaladzim. Berarti kata gantinya adalah Mereka mereka. Mereka itu berarti they. they ya Berarti betul nggak kalau kata kerjanya itu verb one seperti go itu nggak ditambah s, betul nggak? salah Salah ya? Oke. ya Kita lihat lagi. eh They. Tadi go kan? Nah, eh coba lihat they. Betul atau salah? salah lagi. Nah, ya, sebenarnya kesimpulannya gampang nih ya. Pokoknya yang ditambah s pastikan itu harus he atau she, ya. He atau she harus dia kata gantinya. Atau kalau enggak nama orang yang jumlahnya 1. Ya, nama orang yang jumlahnya 1 itu hanya itu aja yang ditambah s sebenarnya. Cuma Ya, itu aja kata kerjanya, ya. Oke, enggak masalah. Mana tadi? Kelewatan saya. Enggak apa-apa, berarti true or false coba. Sekali lagi saya kasih kesempatan nih. Maria. false false Hah? false. Ya true dong. Oh, terus salah ya? True benar. Oh, terus benar. Kan Oh iya jawaban deh. pertama tadi. Jawaban pertama tadi kan false, ya kan? Makanya saya suruh cek ke atas. Harusnya true ya. Maria and her mother go. Betul ini kalimatnya. Number 5. Oke, kembali ke number 1. Ini kan sudah ada Hilma. 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 Loh, Hilma nggak ada ya?
Enggak ada. Oke, saya wakili saja Hilma dan Hilal. Atau mungkin ada yang mau coba lagi. Nida mau coba barangkali 1, 2, atau 5 ini? Coba lah ya. Kayaknya Nida Ya, ini masih sekali bingung nih. Coba sekali lagi lagi. ya. Oke, number one, nomor 1. Akbar and baca dulu. Akbar and Anton swim ya, baca swim ya, Ya, swim. swim in the river. True or false? True benar, false salah. False. Benar. True. Ini kan sebenarnya sama kan. Nomor 1 ini sebenarnya sama seperti nomor 4. Dua Iya. orang ya kan, dua orang yang lain. Hanya saja di sini bukan pakai nama. Ya, bukan pakai nama. Tapi sebenarnya asalnya sama. Ini mereka juga, Maria dan ibunya. Berarti kan mereka. Akbar Iya. dan Anton juga mereka. Maka kata kerjanya tidak ditambah s. Ingat, yang ditambah s hanya she atau he. Contohnya tadi Alisa. Kata gantinya she. Maka kata kerjanya ditambah s. Gitu. Iya. Ya. Nah, betul. Saya belum yakin kayaknya nih, Dak. Coba lagi nih, Dak. You wake up. Dibaca. Nah, betul. You wake up. Setelah ini Rini nih terakhir. Widi ya. Yang lainnya Widi Afan. Sama lupa. Number 5 ya, Widi ya. Nanti. Nah, number 2. Ya, coba nih, Dak lagi. You wake up early in this morning. Ini Widi ya suaranya ya? Ya, nggak Ya, apa-apa, Ustaz. wes. Oke. True or false? Nggak apa-apa, wes. Tadi nanti Nida yang bawa. You wake up early in the morning, in this morning. True or false? True. Oke, true. Betul ya. Karena kamu bukan he atau she. Berarti pakai wake, bukan wakes. Number 5, Nida. Yo, last one, terakhir. Nah, ini udah setelah ini selesai. Halo Nida, ada nggak nih? Ada lagi. Ada Iya, lagi. iya. Biar mantap gitu lah. Ya, Yang ilmunya. mana? Nggak apa-apa loh. Alis. Ya, nggak apa-apa. Nomor 3. Number 5, number 5. Oh, 5. 5. Ingat ya, yang saya ingatkan lagi ya, Nida ya, saya ingat kembali. Pokoknya yang kata kerja yang ditambah s, ini kan ditambah s nih, ya kan? Ini yang ditambah s lagi ini, ya. Itu hanya berlaku ketika pelakunya atau subjeknya itu adalah he, she, atau yang digantikan oleh he atau she. Ya, dia, intinya dia. Ya, hanya dia saja yang berlaku kata kerja s. Hanya dia, he atau she. Ya, dia laki-laki atau dia perempuan. Atau kata yang menggantikan dia itu tadi bisa menggunakan nama orang yang jumlahnya 1. Atau profesi yang jumlahnya 1, gitu ya. Tapi orang lain harus orang lain. Bukan I, bukan you. I juga saya nih. I juga 1 nih. Tapi bukan itu ini maksud. Oke, silahkan dibaca. Bismillah. Ini false, Ustadz. Oke, good. False. Yang betul adalah false. Jadi antara Yes. 1, 2, 3, 4. Ya, good. Very good. Jazakillahu khairan. Akhirnya paham ya. Ya, ini false. Ya. 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Yang salah hanya nomor 5 saja. Kalimatnya yang salah. Karena I and my uncle itu kan kata gantinya harusnya adalah, ada yang tahu nggak ini? Coba nih saya lempar dulu. Kata gantinya I and my uncle. Saya dan paman saya. Berarti kata gantinya adalah, ada yang tahu? Silahkan nih. Pertanyaan jawaban rebutan nih. Widi barangkali? Atau Nida? I and my uncle. Saya dan paman saya. Kata gantinya apa nih? Yang mana? I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia tuh selain manusia. Ya, yang mana ya? Yang we. Yang we, betul. Artinya apa itu we? Coba kasih tahu. Kami, Ustadz. Kami, ya.
I and my uncle, saya dan paman saya, kami membeli tiket gitu loh maksudnya. Jadi kami bisa menggantikan I dan my uncle. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk bahasa Inggris kali ini. Adapun bahasa Indonesia, aduh, Afan, like. Untuk bahasa Indonesianya, coba saya tengok bentar.